Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dan kitab Minhatul Anam fi Syarhi Bulughul Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah bab Shalatit Tatawwu. Dan tema kita di kesempatan petang hari ini berkaitan tentang hukmur rak'ataini qabla shalatil maghrib. Hukum salat sunnah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di bab ini membawakan 3 riwayatnya, atau jamasannya di sini sebutkan 2 hadis ya. Satunya hanya disebutkan riwayat saja. Yang pertama jamasannya beliau mengatakan an Abdullah ibni Mukaffal al-Muzani, dari Abdullah bin Mukaffal al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sallu qabla al-maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Sallu qabla al-maghribi, salatlah kalian sebelum maghrib. Thumma, kemudian beliau mengatakan yang ketiganya, liman sya'a, bagi siapa saja yang mau, bagi siapa saja yang mau. Karahiyata an yattakhidahan nasu sunnah, dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sebagai sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, di sebuah riwayat Al-Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain, bahwasanya Nabi pernah salat sebelum maghrib 2 rakaat. Berarti ini berupa fi'il ya, perbuatan Nabi. Kalau yang pertama qaul ya. Adapun riwayat dari Al-Imam Ibnu Hibban, ini praktek Nabi, perbuatan Rasulullah. Kemudian jamasan yang wali muslimin, di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Anas ya, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, kunna nusalli rak'ataini, dulu kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam ya. Berarti ini ya, qabla maghrib. Fakana sallallahu alaihi wasallam yaruna, dan ketika itu Nabi melihat kami, falam ya'murna walam yanhana, maka Nabi tidak memerintahkan kami dan tidak melarang. Berarti ini takrir ya. Sehingga jamaah yang hadis tentang qobliyah maghrib itu, hadisnya bersumber dari qaul Nabi, kemudian praktek Nabi, dan yang ketiga takrir, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jamaah sekalian, bagaimana status ya hadis-hadis ini jamaah? Kita lihat.
Ya, Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan dia mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan hadis-hadis ini ada beberapa sisi. Al-wajhul awwalu, sisi yang pertama fi tarjamati rawi. Pertama terkait tentang biografi rawi. Wa huwa Abdullah bin Mukaffal bin Mu'jamah wal fa'u al-musyaddada. Ya. Mu'jamah itu maksudnya titiknya, jadi ghin, ain tapi ada titiknya. Dan fa-nya ditasydid. Al-Muzani. Bai'atul ridwan. Beliau pernah ikut bai'atul ridwan di bawah pohon ya. Wa kana yamsiku bi a'saniha an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau memegang rantingnya ya, dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahadul ashraf alladziina ba'athahum Umar radhiyallahu ta'ala anhu ila al-Basrah. Dan beliau di antara salah satu 10 orang yang pernah diutus oleh Umar ke Basrah untuk ngajari manusia. Sakanan Madinah, kemudian beliau tinggal di Madinah. Thumma tahawwala ila Basrah, kemudian ya berpindah ke Basrah. Wabtana biha dahran qurban Masjidil Jami, kemudian beliau membangun ya rumah dekat Masjid Jami. Wa biha mata sanata sittin ana ahadil aqwal, dan disitulah beliau meninggal di tahun 60 ya Hijriah, menurut salah satu ya dari pendapat para ulama. Dan ini jamaah sekalian sahabat Abdullah ibn Mukaffal atau Ibnu Mukaffal. Dan kemudian masalahnya sisi yang kedua tentang takhrij dari dua hadis ini. Amma hadisu Abdullah ibn Mukaffal, adapun hadis dari Abdullah bin Mukaffal, faqad akhrajahu al-Bukhari, telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari nomor hadis 1183 di kitab At-Tahajjud bab salat qabla maghrib. Ya, bab seputar salat sebelum salat maghrib. Min tariqi Abdul Waris, dari jalan Abdul Waris, dari Husain, dari Ibni Buraidah. Ia mengatakan haddatsani Abdullah al-Muzanni 'an Nabi, telah menceritakan kepadaku Abdullah al-Muzanni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla salatil maghribi, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Karahiyata ayyattakhidhahan nasu sunnah, dikhawatirkan orang-orang akan menjadikannya sunnah, sehingga dikatakan bagi siapa saja yang mau. Wa fi riwayatin lahu, di dalam riwayat yang lain ya, ini masih Imam Bukhari ya, nomor hadis 8368, disebutkan khasyata an yattakhidhahan nasu sunnah, dikhawatirkan orang-orang atau ditakutkan ya orang-orang akan menjadikannya sebagai sunnah. Dan nantinya masalahnya akan disebutkan sunnah di sini maksudnya apa? Sunnah rawatib. Ya, sunnah rawatib. Kemudian masalahnya wa akhrajahu Ibnu Hibban. Hadis ini juga jamaah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di jilid yang keempat, nomor hadis 457 ya, dengan lafaz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rakaatain, jadi Nabi pernah salat sebelum salat maghrib 2 rakaat. Kemudian beliau bersabda, sallu qabla al-maghribi rakaatain, salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Wa isnaduhu sahih, dan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat al-Imam Muslim.
wa hadza siyaq fihi al-fi'lu ma'al qaul. Sehingga di konteks hadis ini ada penggabungannya antara perbuatan Nabi dengan apa? Prakteknya. Jadi pertama Nabi mengerjakan, kemudian beliau memerintahkan. Ya. Tetapi jamaah salin waqad a'rada Muslim an hikayatil fi'li. Tetapi Imam Muslim membantah tentang apa? Hadis yang menceritakan Nabi mempraktikkan, Nabi melakukan. Ya. Wa yushkilu alaihi hadisu Anas al-Ati. Sehingga hal ini jamaah salin nanti bertolak belakang ya dengan hadis dari Anas ya, yang berikut nanti. Fa inna dhahirahu, karena zahirnya bahwasanya Rasul itu tidak mengerjakannya. Itu zahirnya. Ya. Di hadis Anas nantinya. Wallahu a'lam. Wa amma hadisu Anas, adapun hadis Anas tadi dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor hadis 836 di kitab Shalatil Musafirin, di kitab salatnya musafir, bab anjuran 2 rakaat sebelum salat maghrib, min tariqi Muhammad bin Fudail ya, dari jalan Muhammad bin Fudail dari Mukhtar ibni Fulful ya. Qala, ia mengatakan, sa'altu Anas ibn Malikin, saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang salat sunnah setelah asar. Maksudnya apa? Ya, qobliyah maghrib. Faqala, kemudian dia mengatakan, kana Umar yadribul aidi ala salatin ba'dal asr. Jadi Umar itu apa? Ya, dalam artian memukul ya, mengingkari salat setelah salat asar atau sebelum maghrib. Wa kunna nusalli ala ahdin nabi, dan dulu kami di masa Nabi salat 2 rakaat sebelum setelah matahari tenggelam, sebelum salat maghrib. Faqultu lahu, kemudian saya mengatakan kepadanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shallahuma, apakah dulu Rasulullah pernah mengerjakannya? Qala, maka ia mengatakan, kana yarana yusallihima falam ya'murna wa lam yanhana. Dulu Nabi melihat kami salat dan beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang. Sehingga di zahir hadis ini jamaah sekalian, Nabi tidak mengerjakan, cuma Nabi melihat ya, para sahabat melakukan, tetapi Nabi tidak memerintahkan dan tidak melarang. Sehingga ini takrir ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah sekalian, kata Syekh Dr. Abdul Al-Fauzan, wala al-hafidh awrada riwayat Ibn Hibban. Barangkali yang dimaksudkan Al-Hafidh ketika mendatangkan riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban tadi, bahwa Nabi itu melakukannya. Ma hadis Anas ya, dengan hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu fi maudhi'is sholati qabla al-maghrib ya, di pembahasan ya, salat sebelum salat maghrib, li bayan, untuk menjelaskan bahwasanya 2 rakaat ini istama'at fihima, telah terkumpul padanya sunnah qauliyah dan fi'liyah, begitu pula takrir. Jadi sunnah qauliyah berupa sabda Nabi, kemudian fi'liyah berupa perbuatan Nabi, kemudian takrir berupa persetujuan. Ini mungkin yang diinginkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Walaupun tadi ya, riwayat tentang Nabi mengerjakannya itu disanggah oleh Al-Imam Muslim. Sehingga jemaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, sisi yang ketiga, al-hadis dalilun ala istihbabi salati raka'ataini qabla salatil maghrib. Jadi hadis ini menunjukkan dianjurkan salat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Walladhi sarafa al-amra fi qawlihi sallu, dan yang memalingkan perintah pada sabda Nabi, sallu, salatlah kalian ya, karena sallu itu fi'il amr dari shalla yusalli, kemudian
sonni, sonnaya, sonnu. Ya. Artinya apa? Salatlah kalian. Salatlah kalian. Jadi Imam Malik kan perintah pada sabda Nabi sondu, ya, dari makna wajib adalah sabda beliau liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Sehingga perintah di sini bermakna sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Walidha qala rawi, oleh karena itulah rawi mengatakan karohiyata an yattakhidahan nasu sunnah, dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan salat ini sebagai salat sunnah. Ai tariqatan lazimatan atau sunnatan ratibah. Jadi tariqah sunnah yang lazim, yang wajib, atau sunnah yang ratibah, yang harus apa? Atau yang dikerjakan terus-menerus, rutin. Ya. Sehingga orang yang meninggalkannya dibenci. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga dikatakan liman sya'a, siapa saja yang mau. Ya. Waqad kana katsirun minas sahabati, dan sungguh banyak para sahabat mereka mengerjakan dua salat ini sebagaimana yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Ya. Sehingga jamaah sekalian, kekhawatirannya ini hanya tadi ya, agar tidak dianggap sunnah yang atau thariqah ataupun sunnah yang harus dikerjakan atau yang dirutinkan. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga orang-orang yang meninggalkan dibenci misalkan. Kemudian masalin wa huma dakhilatani fi umumi qoulihi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanaini salatun. Baina kulli adanaini salatun. Dan dua salat ini masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara setiap dua adzan ada salat. Di antara setiap dua adzan ada salat. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiganya liman sya'a, bagi siapa saja yang mau. Wal muradu bil adzanain, dan yang dimaksudkan dengan dua adzan al adzan wal iqamah, itu adzan dan iqamah. Kenapa? Li annal kullah i'lam, karena masing-masing itu i'lam, pemberitahuan. Fal adzan i'lamun bidukhulil waqti, adapun adzan itu i'lam, pemberitahuan masuknya waktu sholat. Ya, kecuali sholat apa, kecuali adzan isya ya, itu sedang mendapat. Jadi adzan sholat isya itu apakah i'lam bidukhulil waqti atau di iqamati sholat. Kalau adzannya di awal waktu ya jelas menunjukkan apa, masuknya waktu sholat. Tapi kalau seandainya isyanya diakhirkan sehingga adzannya juga diakhirkan, berarti adzan tersebut tujuannya apa? Di iqamati sholat, untuk menegakkan sholat. Kalau seandainya isyanya diakhirkan, karena memang sedang pendapatnya sholat isya itu yang terbaik di awalkan atau diakhirkan. Tapi banyak ulama yang mereka menguatkan isya itu yang afdal diakhirkan. Nah, kecuali ya, kita hidup di satu masyarakat yang memang sudah terbiasa mengerjakan di awal. Kalau kita di akhir justru apa, tidak bisa berjamaah. Maka kita laki-laki punya kewajiban untuk menghadiri sholat jamaah, sehingga tetap yang terbaik adalah ikut berjamaah di awal seperti itu. Wal iqamah, adapun iqamah i'lamun bis salati wa dukhuli fiha. Adapun iqamah adalah i'lam, pemberitahuan tentang salat dan masuknya salat. Maksudnya apa? Bahwa salat itu akan segera ditegakkan. Sehingga lafadznya apa? Qomatis salat. Sungguh salat itu telah ditegakkan. Maksudnya akan segera ditegakkan. Nah, sehingga dua hal ini jemaah sekalian sama-sama disebut dengan azan. Warakaatani qabla maghrib, dan dua rakaat sebelum maghrib laysata minas sunani rawatib,
bukan termasuk solat sunnah rawatib. Fala tustahabbun mudawamah alaihima, sehingga tidak dianjurkan untuk dirutinkan. Lianna tukhadha hukm rawatib, agar dua salat ini tidak mengambil hukum rawatib. Nah, sehingga zaman salian boleh silakan, tapi kadang-kadang ditinggalkan. Beda kalau yang rawatib, contoh misalkan ba'diyah maghrib, itu dianjurkan untuk dirutinkan, sehingga disebut sunnah rawatib, apalagi termasuk yang muakkadah. Tapi kalau yang qob dan maghrib, ya sunnah, tapi bukan rawatib, sehingga praktek yang benarnya ya sesekali ditinggalkan, seperti itu. Ya kecuali kalau posisi kita ingin apa? Menggabungkan antara sholat tahiyatul masjid, itu beda perkaranya seperti itu. Ya. Kemudian masalah hadis yang berikutnya. Jadi tadi kesimpulan terkait tentang sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu sunnah, tetapi praktek yang tepatnya jangan dirutinkan seperti itu. Hadis yang berikutnya berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'ataini allataini qabla salati subhi. Dulu Rasulullah meringankan 2 rakaat yang sebelum salat subuh. Maksudnya Nabi ketika mengerjakan salat qabliyah subuh, beliau mengerjakan secara ringan. Hatta inni aku, sampai saya mengatakan atau saya beranggapan, aqra bi ummil kitab, apakah beliau baca Al-Fatihah tidak ya? Jadi sampai saya mengatakan, apakah beliau itu baca Al-Fatihah atau tidak? Kenapa? Saking ringannya, saking cepatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayn fajri. Beliau membaca ketika salat 2 rakaat sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi yang pertama surat Al-Kafirun, yang kedua rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Rawahu Muslim. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan 2 hadis ini berbicara tentang takhfif ratibatil fajri wa ma yuqra'u fiha. Jadi anjuran untuk memperingan salat sunnah sebelum subuh dan ya, surat-surat yang dibaca. Jadi masalahnya al-kalamu alaihima min wujuh. Jadi pembahasan 2 hadis ini ada beberapa sisi. Yang pertama terkait tentang takhribnya. Amal awlu, adapun yang pertama telah dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, nomor hadis 1171 di kitab At-Tahajjud, bab ma yuqra fi rak'atayil fajri, bab sesuatu yang dibaca di 2 rakaat sebelum subuh. Dan Al-Imam Muslim nomor hadis 724 min tariqi Muhammad bin Abdurrahman, dari jalan Muhammad bin Abdurrahman dari Amrah binti Abdurrahman dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'ataini allataini qabla salati subhi. Jadi dulu Nabi meringankan 2 rakaat sebelum subuh, sampai saya mengatakan, apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Dan ini lafaz dari Al-Imam Bukhari. Adapun yang kedua telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim nomor hadis 726 di kitab Salat Al-Musafirin, bab anjuran 2 rakaat sebelum subuh, dan penjelasan apa yang dibaca atau apa yang dianjurkan untuk dibaca di salat tersebut.
dari Janan ya, Marwan bin Muawiyah dari Yazid ya, huwa ibnu Kaisan dari Abi Hazim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bihi. Ya jemaah sekalian, sisi yang kedua, al hadisul awal. Hadis yang pertama dalilun ala istihbabi takhfifi ratibatil fajri. Hadis yang pertama menunjukkan dianjurkan untuk meringankan mengerjakan sholat rawatib sebelum subuh. Fala yutina al-qira'ata fiha, sehingga jangan dipanjangkan. Wal yutina aidon ar-ruku' sujud, begitu pula jangan dipanjangkan ketika ruku dan sujud. Jadi bacaan ringan, ruku sujud juga ringan. Al-Imam Al-Qutubi mengatakan laysa makna hadza anha ya syakata fi qiraatihi fiha bi ummil ya Quran. Ya. Tapi ingat ya, makna di sini bukan berarti kemudian apa syakata aja. Sakata atau syakata itu pakai sin, itu pakai sya. Apa ini? Rusak atau artinya memberatkan diri mungkin ya. Kalau sakata diam, ini pakai sya. Ya. Jadi bukan berarti di sini maksudnya apa? Syakata fi qiraatihi fiha bi ummil Quran. Ya mungkin maksudnya tidak memberatkan ya, mungkin seperti itu. Ya. Wa inna makna dzalika annahu kana fi ghairiha min nawfili yaqra'u bi surati yurattiluha hatta takuna atwalu minha. Jadi ya. Tetapi maknanya bahwasanya beliau di selain 2 rakaat sebelum subuh dari sholat sunnah itu beliau membaca apa? Surat secara tertib, jadi pelan-pelan ya. Sampai beliau termasuk orang yang paling panjang dari orang-orang yang membacanya. Kalau selain subuh atau selain qobliyah subuh. Tapi kalau qobliyah subuh tidak. Nanti bacanya apa? Ya tartil tapi ringan seperti itu. Kalau yang lain mungkin agak benar-benar mungkin pelan diperinci seperti itu. Ya. Bikhilafi fi'lihi fi hadza, berbeda dengan ketika beliau mengerjakan salat ini. Fa innahu kana yukhaffifu af'alaha wa qira'ataha. Maka beliau memperingan ya, gerakan-gerakannya kemudian bacaan-bacaannya. Jadi itu dia, ruku sujudnya ringan, bacaannya juga ringan. Hatta idza nusibat ila qiraatihi fi ghairiha, sampai ketika dinisbatkan kepada bacaan beliau di selain 2 rakaat qobliyah subuh, kanat ka'annaha lam yaqra fiha, seolah-olah apa? Nabi enggak baca. Karena saking tadi ringannya tadi ya. Kalau dinisbatkan ke salat-salat sunnah yang lain seperti itu. Wa hadzal amrul awal alladhi ihtassat bihi ratibatul fajri. Dan ini jamaah sekalian di antara kekhususan yang pertama terkait salat sunnah qobliyah subuh, bahwa bacaannya ringan, gerakan-gerakannya ringan, jadi tidak diperpanjang. Sehingga pernah kita bacakan hadis ya terkait tentang apa? Nabi itu setelah adzan subuh tidak pernah mengerjakan kecuali
hanya 2 rakaat. Kecuali hanya 2 rakaat. Walaupun sedang pendapat ya, ada yang mengatakan apakah boleh ya, lebih dari itu, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan cukup 2. Dan yang tepatnya masalahnya cukup 2. Kalau kemudian misalkan dia masuk masjid ternyata sudah adzan, ya sudah, digabung saja. Tahiyatul masjid, salat sebelum setelah wudu, kemudian qabliyah subuh. Tapi kalau misalkan dia qabliyah subuhnya di rumah, kemudian datang ke masjid belum adzan, ya silakan tahiyatul masjid seperti itu. Jadi masalahnya wa huwa takhfif, yaitu diperingat. Wal hikmatu fi dzalika, dan hikmah dalam masalah ini wallahu a'lam, al mubadarah li salati subhi awal waktiha, agar segera mengerjakan salat subuh di awal waktu. Nah, ini sebagaimana yang katakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi tujuannya apa? Agar salat subuh itu segera dikerjakan di awal waktu. Wakila ada yang mengatakan yastaftiha salatan nahar bi rak'ataini khafifatain. Ada yang mengatakan tujuannya agar salat siang itu dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Yustaftaha, ya, salatun nahari bi rak'ataini khafifatain. Sebagaimana karena yustaftahu qiyamul laili bi rak'atain. Sebagaimana ya, qiyamul lail juga dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Maka salat siang ya sama, kalau bisa dibuka dengan yang ringan. Sebagaimana salat malam dibuka dengan 2 rakaat yang ringan. Ditafarruq lil fardi. Tujuannya kalau subuh untuk apa? Fokus. Jadi biar semua urusan selesai, sehingga setelah itu dia fokus untuk mengerjakan yang wajib. Atau di qiyamil lail. Adapun kalau qiyamul lail, ya tujuannya agar ketika mengerjakan qiyamul lail atau untuk mengerjakan qiyamul lail yang itu lebih afdol daripada salat sunnah secara mutlak. Ya, maka dianjurkan untuk mengerjakan 2 rakaat yang ringan kalau ingin qiyamul lail, dalam rangka untuk mengerjakan qiyamul lail yang itu lebih afdal dari salat sunnah secara mutlak seperti itu. Ya, kemudian masalah yang sisi yang ketiga, al haditsu tsani, hadis yang kedua, dari al istihbab qiraati suratil kafirun fi rak'atil ula wa suratil ikhlas fi tsaniyah. Menunjukkan dianjurkan membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua dari 2 rakaat qabliyah subuh. Dan ini yang masalahnya perkara yang kedua yang merupakan kekhususan dari rawatib qabliyah subuh. Dan hikmahnya jamaah min qiraati hataini as-suratain, dari membaca 2 surat ini, wallahu a'lam, kata Syekh, bahwasanya 2 surat ini terkandung di dalamnya 2 macam tauhid. Ya, surat Qul huwallahu ahad, ya, terkandung dalamnya penetapan segala kesempurnaan bagi Allah dan menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pula yang masih di dalamnya terdapat, ya, pensifatan bagi Allah dengan wahdaniyah wasomadiyah, kemahasan Allah dan bahwasanya Allah itu bergantung segala makhluk, ya. Kemudian menafikan segala yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa tauhidul rububiyyah wa tauhidul asma'i was sifat. Dan ini jamasannya tauhid rububiyyah, tauhid asma dan sifat. Jadi surat Qul ya al-kafirun, ya, terkandung di dalamnya ijabah ibadati, mewajibkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik kepadanya. Kemudian berlepas diri dari segala peribadahan selain Allah. Dan inilah tauhid at-talabi al-iradi, wa huwa tauhidul uluhiyah wa tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah. Ya sama, ya. Kemudian masalah ini wa kullu minas suratin, dan setiap 2 surat tadi mustamilun ala nau'il madhkur nasan. Jadi mencakup, ya, ala nau'il madhkur nasan wa la nau'il akhar lusuman. Jadi dari macam, ya, sebentar secara nas, kemudian
yang lain secara apa? Kewajibannya. Wa idza utifa ila dzalika istihbab qira'atihima fil witri, dan yang masalahnya dua surat ini juga dianjurkan untuk dibaca ketika salat witir ya. Sebagaimana yang akan datang, ittatuha anna min maqasidi dzalika wallahu a'lam, sehingga di sini nampak ya bahwa maksud dari hal tersebut wallahu a'lam an yakuna tauhidu fatihata amalil abdi wa khatimatihi, bahwasanya tauhid itu selayaknya menjadi pembuka amalan seorang hamba dan penutupnya. Begitu pula jemaah sekalian, surat ini dianjurkan, begitu pula jemaah dianjurkan untuk dibaca di rakaat yang pertama dengan ayat dari surat Al-Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Surat Al-Baqarah ayat 136. Kemudian di rakaat yang kedua dianjurkan untuk membaca di surat Ali Imran, amanna billahi washhad bi anna muslimun. Faya bagi muslim, kata Syekh, selayaknya bagi seorang muslim untuk membaca yang ini kadang-kadang, yang ini atau yang lain kadang-kadang. Kenapa jemaah? Liyakuna amilan bisunnah, agar dia bisa mengamalkan sunnah. Fa innal qira'ata tsaniyah asbah ma takunu bil mahjura. Adapun bacaan yang kedua tadi ya, surat Al-Baqarah kemudian Ali Imran, ini hampir-hampir sudah seperti apa? Sunnah yang ditinggalkan, jarang dibaca. Nah, sehingga selayaknya buat kita jemaah kalau bisa ya kadang-kadang Al-Kafirun, kemudian kadang-kadang Al-Ikhlas, kemudian kadang-kadang ini surat Al-Baqarah atau ayat di surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Kenapa? Karena Nabi melakukan. Dan yang tepat dalam masalah ini ya kadang-kadang yang itu, kadang-kadang yang ini, seperti itu. Ya wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya masalahnya, ini dua pembahasan terkait qobliyah maghrib kemudian qobliyah subuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.